Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Itu dia roh Phoenix api kegelapan. Ucap spirit surgawi tanpa batas, suaranya berdengung di dalam kepala Baihan. Kau harus cepat tuan, jika tidak, orang itu mungkin akan selesai melahap tubuh roh Phoenix api kegelapan, sambung roh surgawi tanpa batas dengan nada terdengar serius. Baihan yang mendengar itu, dengan cepat melesat sambil berkata kepada Bai Dasing, Baiha dan Baihu. Kalian susul aku dengan cepat. Gunakan kecepatan penuh kalian dan jangan menahan diri. Wos, Baihan yang telah bergabung dengan berbagai hukum yang digunakan oleh keluarganya, dan bergabung dengan rohnya langsung melesat seolah ia tidak pernah berada di sana, saking cepatnya Baihan melesat. Ini, ucap Bai Dasing, Baiha dan Baihu seketika terdiam sambil melebarkan matanya. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bertiga pun langsung menggunakan kekuatan penuh mereka. Bai Dasing kini menyatu dengan spiritnya, ia kini menjadi keras setinggi 2 meter lebih sambil memegang tongkat emasnya. Sementara Baihu berubah ke mode bersekernya dengan bentuk iblis setinggi 8 meter. Sama halnya dengan Baiha, ia juga berubah wujud ke mode iblis setinggi 8 meter, sambil memegangi dua dagernya. Setelah saling melirik satu sama lain, mereka bertiga langsung melesat dengan kecepatan penuh mereka. Wos, 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 wung. Sementara di depan lorong, Lan Yuheng dan Bo Wuhan seketika memasang wajah serius, saat merasakan sebuah getaran disertai dengungan tidak jauh dari tempat mereka menunggu. Pandangan mereka berdua pun mengarah di kejauhan, di mana setitik cahaya melesat ke arah mereka. Wos. Dalam sekejap Baihan muncul di depan Bo Wuhan dan Lan Yuheng. Kalian berdua gunakan kekuatan penuh kalian, jangan menahan diri lalu susul aku masuk, karena musuh yang ada di depan kita sangatlah kuat, tanpa menunggu keduanya bereaksi atau bertanya. Baihan pun langsung masuk. Wos, ini, Bo Wuhan dan Lan Yuheng hanya bisa terdiam sambil membuka mulut mereka lebar-lebar. Dengan cepat mereka berdua langsung berubah ke bentuk kekuatan penuh mereka. Bo Wuhan kini berubah ke mode terkuatnya, ia juga kini selalu tersenyum layaknya seorang psikopat. Sementara Lan Yuheng yang sepenuhnya bergabung dengan rohnya, kini tubuhnya berubah bentuk menjadi tubuh petir. Wos, mereka berdua pun langsung melesat menyusul Baihan. Dret, wos, wos. Tak lama setelah kepergian Bo Wuhan dan Lan Yuheng, terlihat 3 siluet bayangan hitam memasuki lorong, yang diyakin itu adalah Bai Dasing, Baiha dan Baihu. Sementara jauh di ujung lorong, terlihat pemimpin menara yang kini terus-menerus mencoba melahap tubuh roh Phoenix api kegelapan yang terus melemah. Terdengar jelas suara raungan dari pemimpin menara yang mencoba menahan rasa sakit di setiap tubuh roh Phoenix api kegelapan. Sialan. Walau sudah mencapai titik terendahnya, api kegelapan ini tetap saja sangat menyakitkan, dan aku merasa setiap detiknya akan mati jika melakukan kesalahan, gumam pemimpin menara kini menatap tubuh spirit Phoenix api kegelapan yang masih melebihi setengah tersisa. Pemimpin menara sadar jika butuh waktu lama baginya untuk melahap setengah dari tubuh spirit Phoenix api kegelapan. Terlebih pemimpin menara saat ini merasa gelisah. Apakah para bawahannya kini mampu menahan Chen Long dan orang-orang yang bersamanya atau tidak? Sial, jika mereka tidak mampu menahan Chen Long dan temannya, maka sebelum pemimpin menara menyelesaikan ucapannya, Wong, terdengar suara dengungan keras. Bom. Saat mendengar suara ledakan, pemimpin menara seketika memusatkan kesadarannya dan saat kesadarannya merasakan ada bola energi melesat ke arahnya, ia pun langsung mengumpat penuh amarah. Sialan kau Chen Long, teriak pemimpin menara saat sadar jika saat ini Chen Long menyerangnya menggunakan kekuatan penuhnya.
Dengan cepat pemimpin menara melapisi tubuhnya dengan api kegelapan milik roh Phoenix api kegelapan. Walau sadar ia masih belum mampu menguasai api kegelapan di dalam tubuhnya saat ini, pemimpin menara tidak mempunyai pilihan lain saat ini. Boom, dread, bomb. Saat bola energi yang berasal dari serangan Chen-Long akan menyentuh tubuh pemimpin menara. Terlihat jelas saat ini bola energi dari serangan Chen-Long secara perlahan dilahap oleh api kegelapan yang menyelimuti tubuh pemimpin menara. Sialan, cepatlah, teriak pemimpin menara saat merasakan tubuhnya akan hancur, karena tak bisa menahan dampak dari api hitam yang mengerogoti tubuhnya. Sementara di kejauhan, Chen-Long yang mengedarkan kesadarannya kini tahu jika pemimpin menara saat ini masih hidup, dan ia merasakan jika pemimpin menara tidak terluka akibat serangannya. Ini, gumam Chen-Long sedikit melebar. Walau saat ini ia tidak mampu melihat, mendengar, maupun mencium apapun di sekitarnya. Chen-Long tentu sadar jika kesadarannya mampu mengetahui musuhnya tidak terluka dan baik-baik saja saat ini. Sial, aku harus cepat. Aku merasa tubuhnya yang diselimuti oleh api kegelapan itu pasti berasal dari roh kuno yang masih tidak ku ketahui namanya. Yang jelas, ini sesuatu yang sangat berbahaya jika aku terlambat. Gumam Chen-Long kini ingin mendekati pemimpin menara. Wus, tep-tep. Namun sebelum ia melesat, Bai Han lebih dulu muncul di samping Chen-Long. Dengan cepat Bai Han membuat semacam domain, namun itu bukanlah domain. Setelah membuat kabut persegi kotak dalam area 20 meter, Chen-Long pun mampu melihat Bai Han dan Bai Han pun sebaliknya. Paman, langsung saja, saat ini orang itu ingin melahap tubuh roh Phoenix api kegelapan dan terlebih tubuhnya juga telah digerogoti oleh api kegelapan milik roh Phoenix api kegelapan. Jika kita tidak membunuhnya, maka kitalah yang akan dibunuh. Paman pasti paham maksudku, jadi beri aku jawaban. Ucap Bai Han tanpa basa-basi. Wus. Tak lama setelah kedatangan Bai Han, kini Bo Wuhan, Lan Yuheng, Bai Dasing, Bai Ha dan Bai Hu langsung muncul dan masuk ke dalam area kabut yang Bai Han buat. Ini, apakah ada cara lain untuk tidak membunuhnya? Tanya Chen-Long. Entah ada masalah apa Chen-Long dengan pemimpin menara, sehingga ia terlihat bersikeras untuk tidak membunuh pemimpin menara. Bukannya aku bohong paman, kita memang tidak mempunyai cara untuk membiarkannya tetap hidup, karena tak lama lagi, jiwanya akan dilahap oleh roh Phoenix api kegelapan. Jika kita terlambat, aku yakin semua kehidupan yang ada di dimensi alam dewa ini akan musnah, bahkan mungkin ia juga akan langsung pergi ke tempat tinggal paman berada lalu membunuh semua makhluk hidup yang ia lihat. Jika paman memang menginginkan itu, jangan salahkan aku untuk membunuh paman saat ini. Karena aku tidak ingin hanya karena keegoisan paman, bahkan makhluk hidup yang akan mati. Ucap Bai Han menghela nafas berat dan seketika memasang wajah serius. Chen-Long yang mendengar itu seketika tersadar, jika saat ini ia terlalu mementingkan egonya sendiri. Maafkan aku Haner, ayo kita lakukan seperti yang kau katakan. Aku yakin mereka semua akan mengerti mengapa aku membunuhnya. Ucap Chen-Long mengangguk setuju untuk membunuh pemimpin menara. Kau tenang saja, aku akan membantumu meyakinkan mereka, tapi kita harus selesaikan yang ada di depan kita terlebih dahulu, ucap Bai Han tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangan ke arah pemimpin menara yang saat ini terus-menerus berteriak kesakitan, lantaran api kegelapan yang ada di dalam tubuhnya terus-menerus menggerogoti tubuhnya secara perlahan. Chen-Long, Bai Dasing, Lan Yuheng, Bo Wuhan, Bai Ha dan Bai Hu pun langsung ikut melirik ke arah pemimpin menara dengan tatapan serius. Walau mereka tidak mampu melihatnya dengan mata telanjang, tentu dengan kesadaran mereka mampu merasakan di mana tempat pemimpin menara berada. Dan hanya Bai Han saja yang mampu melihatnya, karena dibantu oleh rohnya yang juga tanpa batas. Aku akan langsung menyelimuti tubuh kalian dengan rohku, agar pergerakan kalian bisa bebas saat mendekatinya nanti. Jadi seranglah mereka dengan kekuatan penuh kalian saat kesadaran kalian nantinya merasakan ledakan. Ucap Bai Han.
Semuanya pun langsung mengangguk mengerti. Tanpa menunggu waktu lama, Bai Han pun melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah pemimpin menara berada. "Wos, ayo lakukan dengan cepat," ucap Bai Han dengan nada serius. Roh surgawi tanpa batas pun langsung mengangguk. "Baiklah, aku akan mengendalikan tubuhmu Tuan, kali ini rasanya akan sedikit menyakitkan, jadi cobalah untuk bertahan," ucap roh surgawi tanpa batas dengan nada serius. Wung, dengan cepat roh surgawi tanpa batas langsung mengendalikan tubuh Bai Han. "Maafkan aku Tuan jika aku terlalu berlebihan menggunakan tubuhmu untuk menggunakan kekuatanku, karena jika aku tidak menggunakan kekuatanku yang melebihi 50% maka roh Phoenix api kegelapan tidak akan kembali ke tempat asalnya," gumam roh surgawi tanpa batas. Wos, dengan cepat roh surgawi tanpa batas melesat ke arah pemimpin menara. Dread, setelah sampai, Bai Han yang dikendalikan roh surgawi tanpa batas terlihat mengayunkan tangannya. Wung, sebuah bola kabut langsung melesat ke arah pemimpin menara. Wos, celep, bom. Setelah bola kabut memasuki tubuh pemimpin menara tempat api kegelapan menggerogoti tubuh pemimpin menara meledak. Kini kesadaran pemimpin menara kembali. Namun terlihat roh surgawi tanpa batas sudah tidak peduli dengan pemimpin menara, lantaran ia yakin jika para saudara Bai Han pasti mampu membunuhnya. Terlebih lagi pemimpin menara saat ini dalam kondisi terlemahnya. Satu masalah kecil telah selesai. Sekarang masalah yang sebenarnya, gumam roh surgawi tanpa batas langsung muncul di depan roh Phoenix api kegelapan. Dread, aku tak tahu apa tujuanmu dengan tidak langsung kembali ke tempat asalmu, padahal tuanmu telah lama mati. Ucap roh surgawi tanpa batas dengan nada dingin. Apapun tujuanmu, aku yakin itu bukanlah sesuatu yang baik, jadi kembalilah ke tempat asalmu sialan, sambung roh surgawi tanpa batas. Blus, tak lama, tubuh Bai Han seketika berubah menjadi kabut, lalu menyelimuti tubuh utama roh Phoenix api kegelapan. Goar, sialan, aku sengaja diam, tapi kau malah semakin melonjak kabut rendahan, teriak roh Phoenix api kegelapan langsung meraung. Bom-bom, kini terlihat bentrokan antara api kegelapan dengan kabut terjadi. Namun saat ini api kegelapan terlihat ditekan, itu karena ia tidak mempunyai sebuah inang untuk ditempati agar bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi roh Phoenix api kegelapan saat ini dikelilingi oleh kabut, jadi ia sadar sudah terjebak dan tidak bisa mendekati manusia yang ada di luar kabut. Sialan, aku akan membalas rasa malu ini di masa depan kabut rendahan. Lihatlah suatu hari nanti, jika aku sudah mempunyai inang seperti dirimu, akan kucari kau, teriak roh Phoenix api kegelapan kini semakin mengecil hingga lenyap tanpa sisa. Wos, tepat setelah roh Phoenix api kegelapan musnah, roh surgawi tanpa batas juga secara bersamaan masuk ke dalam tubuh Bai Han kembali. Dan sebelum ia kembali, ia sempat berbicara. "Maafkan aku Tuan, mungkin kita tidak akan bisa saling berhubungan selama beberapa tahun ke depan, karena kondisiku saat ini sedang, aku butuh waktu untuk memulihkan diri," ucap roh surgawi tanpa batas. Wos, tubuh Bai Han langsung terjatuh, sama halnya dengan Bai Han. Saat roh surgawi tanpa batas memasuki tubuhnya dan rohnya menggunakan kekuatan yang berlebihan, ia pun sangat kesakitan, mau jiwa dan tubuhnya merasakan dampaknya sehingga Bai Han pingsan karena terluka terlalu parah. Di saat bersamaan, setelah Bai Han membuat pemimpin menara tersadar, Chen Long, Bai Dasing, Bo Wuhan, Lan Yuheng, Bai Ha dan Bai Hu langsung mengerahkan kekuatan penuh mereka masing-masing. Dread, Oman naga surgawi. Chen Long yang muncul langsung membuka mulutnya lebar-lebar lalu memuntahkan bola energi yang diselimuti berbagai hukum. Bom, bola energi langsung melesat ke arah pemimpin menara yang terlihat masih linglung dan belum sepenuhnya sadar. Dread, alam semesta melanggar salah, teriak Bai Ha langsung mengayunkan kedua belatinya. Selas-selas, Dread, cahaya penghancur langit, tak mau kalah. Lan Yuheng langsung meraung sesaat setelah muncul lalu mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti petir ilahi. Jeder-jeder, Dread, tinju perusak alam,
sementara Bo Wuhan yang muncul langsung mengayunkan tinjunya dengan seringai lebar layaknya seorang psikopat. Dret, ledakan tongkat surgawi, teriak Bai Dasing langsung mengayunkan tongkatnya. Blus, tak lama tongkat emas milik Bai Dasing langsung membesar dan terus membesar, lalu terjatuh ke arah pemimpin menara. Dret, dan terakhir Bai Hu langsung memasang kuda-kuda lalu berteriak, "Dewa abadi terlebih dahulu," teriak Bai Hu. Wong, pemimpin menara yang masih tidak tersadar kini mengarahkan pandangannya, bertepatan ke arah semua asal serangan. Bom, bom bom bom, duar-duar, suara ledakan seketika menggema, membuat ujung lorong hampa yang dipenuhi kegelapan berguncang. Bersamaan dengan selesainya saura ledakan, kegelapan seketika secara perlahan menghilang. Dan secara kebetulan pandangan Bo Wuhan tak sengaja mengarah ke arah yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka menyerang pemimpin menara. Ia melihat tubuh Bai Han terombang-ambing lantaran telah kehilangan kesadaran. "Tuan muda," teriak Bo Wuhan langsung melesat. Bukan hanya Bo Wuhan, mereka semua, kecuali Bai Ha dan Chen Long langsung melesat ke arah Bai Han. Wus, wus. Sementara Chen Long dan Bai Ha yang masih di tempat langsung bergerak ke arah tempat di mana pemimpin menara berdiri sebelumnya. Wus, wus, tep-tep. Saat Chen Long dan Bai Ha sampai, kini ia melihat tubuh pemimpin menara yang masih utuh, namun telah kehilangan nyawanya. Tapi tak lama, mata Bai Ha seketika melotot tak percaya saat melihat wajah pemimpinnya yang masih terlihat seperti anak-anak berumur 15 tahun. Walau umurnya telah mencapai ribuan bahkan jutaan tahun. Bukan hanya itu yang membuat Bai Ha terkejut, tapi wajah Chen Long dan pemimpin menara lah yang membuatnya jauh lebih terkejut. Maafkan ayah nak, karena tidak bisa menjagamu di masa lalu, kau jadinya melakukan hal yang seperti ini, ucap Chen Long seketika menangis saat melihat tubuh anaknya yang telah tidak bernyawa. Chen Long seketika teringat masa lalunya yang sangat menyakitkan bagi putranya. Flashback, Chen Long yang saat itu masih muda dan dipuja-puja jenius oleh semua orang, tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita. Dan wanita tersebut pernah ia tiduri. Singkat cerita, setelah beberapa tahun wanita tiba-tiba muncul di saat ia sedang naik daun. "Siapa dia?" tanya Chen Long kini berdiri di depan seorang wanita yang berlutut di depannya. Di dalam pelukan sang wanita, ada anak berusia 5 tahun yang terlihat masih polos. Hiks, dia putramu tuan muda, ucap sang wanita. Amarah Chen Long seketika meledak saat mendengar itu. Tidak, itu tidak mungkin putraku, cepat bawa dia pergi sebelum aku menuduhku merusak nama baikku, teriak Chen Long langsung meledak-ledak. Tapi dia memang benar-benar putramu tuan muda. Aku mohon rawatlah dia, walau kau membunuh. Wus, plak, tanpa rasa iba, Chen Long langsung menamparkan wanita di depannya. "Penjaga," seret wanita tidak tahu diri ini pergi ke desa terbuang, "jangan biarkan ia hidup dengan baik," teriak Chen Long yang terlihat masih tidak terima jika ia memiliki putra. Singkat cerita, setelah wanita tersebut diseret bersama putranya yang tidak tahu apa-apa, Chen Long yang menikmati kesuksesan karena jenius muda tidak menyadari jika wanita yang ia hamili mati dan sebelum kematian ibunya memberitahu putranya untuk membalas dendam dengan berbagai cara. Hingga saat anak sang wanita berusia 17 tahun barulah ia sadar jika ia menyadari anak yang dulu dibawa sang wanita memang benar-benar putranya, karena kemiripannya yang hampir 95% mirip dengan Chen Long, dan darahnya memang benar-benar keturunan dari Chen Long saat dibuktikan. Namun sebelum Chen Long mengatakan sesuatu atau meminta maaf, karena saking bencinya sang putra, lantaran ibunya disiksa hingga mati dan dirinya mengalami banyak siksaan di desa terbuang, sang putra pun hanya berpura-pura mengakui Chen Long ayahnya saat dijemput dan pada saat ada kesempatan, ia pun melarikan diri dengan tekad membalas dendam. Flashback N. Chen Long tentu tidak mengetahui betapa tersiksanya istri dan putranya di masa-masa itu, dan itu ia sadar jika yang salah adalah dirinya karena gagal menjadi sosok ayah di saat putranya dan istrinya membutuhkan dirinya.
Maka dari itu Chen Long mencoba merubah dirinya dengan mendekati putranya yang sudah salah jalan. Namun bukannya berhenti, putranya malah semakin jadi membunuh makhluk hidup layaknya seekor lalat. Ini, Bai Ha yang melihat Chen Long menangis tersendu-sendu di depan pemimpin menara hanya diam saja. Tentu saja selama ia bergabung dengan menara, ia juga tidak pernah melihat wajah asli pemimpin menara, lantaran tubuhnya selalu ditutupi api. Dan saat melihat wajahnya mirip dengan Chen Long, Bai Ha langsung tersadar jika pemimpin menara adalah putranya Chen Long. Huer, walau kita sangat membencinya, mulai sekarang belajarlah melupakan dendam, karena di setiap kehidupan seseorang pasti mempunyai cobaan mereka masing-masing. Ucap Bai Ha langsung memberitahu adiknya melalui telepati. Bai Hu yang baru muncul langsung terdiam. Entah mengapa ia yang mempunyai pikiran pendek tiba-tiba saja mengangguk saat mendengar suara kakaknya yang melalui telepati. Tentu saja Bai Hu merasa sedih dan iba saat ia melihat Chen Long kini menangisi putranya. Ia juga sangat mengenal Chen Long, karena Chen Long selalu mengejar mereka kemanapun mereka pergi di masa lalu hingga saat ini. Dan ternyata, tujuan asli Chen Long adalah ingin bertemu dan mencoba menyadarkan putranya. Kau benar Kak, rupanya kita harus melupakan dendam kita dengan mengubah tujuan hidup kita ke masa depan yang jauh lebih cerah dengan bersama keluarga baru kita, ucap Bai Hu dengan seutas senyum kecil. Mendengar apa yang adiknya ucapkan, Bai Ha sempat termenung sesaat karena tidak percaya jika adiknya kini terlihat jauh lebih dewasa. Tep-tep. Bai Dasing, Lan Yuheng, Bo Wuhan yang membawa Bai Han kini muncul di dekat Chen Long yang sedang memeluk putranya. Ini, ucap Bai Dasing dan Lan Yuheng membuka mulut mereka lebar-lebar. Chen Long yang tersadar akan kedatangan mereka, kini mengusap air matanya. Ia pun langsung tersenyum hangat. Maafkan aku karena telah menyembunyikan ini semua dari kalian, jika kalian ingin menyalahkan. Hei, apa yang ingin kau katakan paman sialan? Kau ini adalah paman kami, jadi berhentilah menyalahkan dirimu sendiri, dengus Lan Yuheng langsung memotong ucapan Chen Long. Dia ada benarnya Tuan Chen, terlebih saat aku mendekat dan memperhatikan dengan teliti, apa kau tidak sadar jika saat ini jiwa putramu sudah tidak ada di dalam tubuhnya? Yang artinya, mungkin putramu masih hidup dengan memisahkan tubuhnya sendiri dengan jiwanya sebelum serangan kita mengenainya. Ucap Bo Wuhan dengan nada santai. Seketika semua orang pun tersadar dan mereka pun langsung mengecek, apakah yang diucapkan Bo Wuhan benar atau tidak. Dan ternyata apa yang Bo Wuhan ucapkan benar adanya. Ini, apa artinya putraku masih berkeliaran? Jika itu benar, maka akan jauh berbahaya jika ia menempati tubuh manusia lain dan langsung membuat kekacauan lagi. Ucap Chen Long seketika menjadi panik. Apa artinya kini kau sudah siap membunuh putramu sendiri kakak? Tanya Bai Dasing sambil memiringkan kepalanya saat mendengar ucapan panik Chen Long. Pandangan semua orang pun langsung mengarah ke Chen Long dan ingin melihat apa jawaban darinya. Seperti apa yang diucapkan oleh Haner, jika aku tidak punya pilihan lain, maka aku harus membunuhnya, daripada banyak korban jiwa yang berjatuhan lagi akibat ulahnya. Ucap Chen Long dengan nada tegas. Semua orang yang mendengarnya pun langsung mengangguk disertai senyum. Kau tenang saja paman, jika kita bertemu dengannya, maka aku akan mencoba menyadarkannya. Tapi jika ia tidak sadar-sadar, maka akan ku hajar dia sampai sadar. Ucap Lan Yuheng. Jangan terlihat frustasi begitu, ada kami yang akan membantumu menyadarkannya, bahkan saudara Bai Han pun mungkin akan setuju saat ia mengetahui, jika pemimpin menara adalah putramu dan kau juga mungkin harus menceritakan kebenarannya, agar ia dapat menerimanya, sambung Bai Ha. Satu persatu dari mereka pun mulai mencoba menyemangati Chen Long. Chen Long yang mendengar itu pun langsung tersenyum bahagia, karena baru kali ini ia merasakan kehangatan. Sementara tidak ada yang menyadari jika jiwa pemimpin menara, sebenarnya telah dikurung oleh roh surgawi tanpa batas.
Hanya Bai Han dan rohnya lah yang mengetahui kebenaran ini. Tapi karena Bai Han kini tengah pingsan, jadi mereka semua belum mengetahui kebenarannya. Wus, wus. Tak lama setelah bercanda gurau, Chen Long, Bo Wuhan, Bai Dasing, Bai Ha, Bai Hu dan Bai Dasing pun langsung pergi ke dimensi alam kegelapan, sambil membawa Bai Han dan mayat pemimpin menara. Setelah bertarung dengan menara, dan kembalinya para keluarga Bai Han dengan mengumumkan kemenangan mereka, seluruh penduduk dimensi alam dewa seketika bersorak penuh kebahagiaan. 2 tahun berlalu dengan cepat. Kini dimensi alam dewa sudah menjadi tenang, para penduduk pun menjalani hidup damai selama 2 tahun terakhir tanpa adanya pertarungan lagi. Di sebuah puncak gunung, terlihat ada bangunan yang cukup besar dan kuno. Tep-tep, beberapa orang langsung keluar dari pintu utama. Huuf, aku tak menduga jika saudara Han sampai saat ini masih belum sadar apa yang sebenarnya terjadi di saat ia melawan spirit Phoenix api kegelapan itu. Ucap Bai Ha melirik ke arah Chen Long. Chen Long yang ditanya langsung menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, jawab Chen Long yang masih terlihat memasang wajah penuh rasa bersalah karena merasa ini salahnya yang membuat Bai Han sampai saat ini belum tersadar. Bro, jangan menyalahkan dirimu paman, kita kan sudah sepakat untuk tidak saling menyalahkan dan kau juga berjanji untuk tidak terus-menerus menyalahkan dirimu, ucap Lan Yuheng secara tiba-tiba muncul, lalu menepuk pundak Chen Long. Chen Long yang awalnya merasa bersalah pun langsung tersenyum cerah. Kau benar Yuer, bisa-bisanya aku terus-menerus memikirkan hal tersebut, ucap Chen Long. Nah ini baru namanya sosok yang kami kenal, ucap Bai Hu terlihat dengan santai duduk bersama Bai Dasing di salah satu cabang pohon sambil memakan apel. Chen Long, Bai Ha, Lan Yuhen pun langsung melirik ke arah Bai Dasing dan Bai Hu. Bukannya kalian sedang pergi berburu? Kenapa malah kalian asik makan buah di atas sana dan terlihat tanpa beban, teriak Bai Ha sambil menunjuk ke arah Bai Hu dan Bai Dasing. Dengan cepat Bai Dasing dan Bai Hu bangkit, lalu melesat turun gunung saat melihat Bai Ha akan mendatanginya. Hahaha, santai saja adik, jangan terlalu serius, teriak Bai Dasing dengan suara nada ejekan saat ia sudah menjauhi Bai Ha. Mendengar itu, Bai Ha hanya bisa menghela nafas, tapi di satu sisi ia terlihat mengeluarkan seutas senyum bahagia. Oh ya, apakah ada kabar dari Jin Yuanhu? Dan siapa yang bertugas terakhir mengamati seluruh dimensi alam dewa ini? Tanya Lan Yuheng. Mendengar pertanyaan Lan Yuheng, Bai Ha dan Chen Long seketika teringat jika yang bertugas adalah Bai Dasing. Bukannya si monyet nakal itu yang bertugas bulan ini, tapi kenapa ia malah di sini, ucap Bai Ha. Buk, Bai Ha, Lan Yuheng dan Chen Long pun seketika menepuk kening mereka masing-masing. Rupanya kita harus mengganti jadwal paman, tidak baik menyuruh monyet nakal itu berjaga, bukannya aman, malah tambah runyam, ucap Bai Ha kini melirik Chen Long. Huuf, kau ada benarnya, tapi sebelum mengubah jadwal dan nama, ada baiknya kita memberitahu Wuhan terlebih dulu, balas Chen Long. Semuanya pun mengangguk, tak lama, mereka bertiga pun langsung menyebar. Ada yang menyiapkan kayu bakar dan langsung menyalakan api, ada yang ke kota untuk membeli arak dan ada yang menyiapkan rempah-rempah sebagai bumbu. Tep-tep, tak lama setelah hampir petang, Bai Hu dan Bai Dasing pun muncul sambil membawa binatang buas buruan mereka. Aku akan masuk memberitahu Paman Wuhan dulu, semoga kali ini ia mau berkumpul, ucap Bai Dasing langsung masuk setelah menaruh hasil buruannya. Tep-tep, setelah melangkah menaiki lantai 2, Bai Dasing terhenti di sebuah pintu kamar paling pojok. Ceklek, setelah Bai Dasing membuka pintu dan masuk, ia langsung melihat Bo Wuhan duduk di samping seorang pemuda yang terbaring. Tep-tep, kakak, kapan kau bangun? Gumam Bai Dasing langsung memegang tangan Bai Han yang masih terbaring di ranjang. Terlihat jelas jika Bai Dasing menitikkan air mata yang membuat Bo Wuhan tersadar, karena saat ini Bo Wuhan tertidur dengan cara duduk di samping Bai Han. Daer kembalilah, tidak ada gunanya kau mengajakku untuk makan malam,
ucap Bo Wuhan dengan nada suara serak. Ayolah paman, kita semua tentu sangat sedih dan terkupul karena kakak sampai saat ini belum tersadar. Jangan memaksakan dirimu, sesekali bergabunglah untuk merilekkan pikiranmu, ucap Bai Dasing terlihat sedih karena selama 2 tahun ini Bo Wuhan sangat setia menemani Bai Han. Tidak apa-apa Daer, paman sudah terbiasa seperti ini, kau lebih baik kembali saja, karena tidak ada gunanya kau memaksaku untuk ikut turun, ucap Bo Wuhan dengan seutas senyum lembut. Bai Dasing yang mendengar itu hanya bisa pasrah. Ia pun kembali dengan wajah lesu. Tep-tep, setelah melihat Bai Dasing keluar, Bo Wuhan kini kembali menatap ke arah Bai Han. Aku merasa masih sungguh tak berguna, padahal aku sudah berjanji dan bersumpah untuk menjaga keturunan terakhir Tuan Besar, tapi tetap saja aku tidak bisa menjaganya. Gumam Bo Wuhan dalam hati. Tentu saja yang dimaksud Bo Wuhan adalah tuannya Bai An. Bo Wuhan seperti ini karena hanya Bai An saja yang pertama kali menganggapnya sebagai keluarga. Padahal dulu ia dijadikan budak, walau begitu, Bai An sama sekali tidak memperlakukan Bo Wuhan seperti selayaknya budak, melainkan selayaknya seorang keluarga. Tentu saja Bo Wuhan juga sadar jika kesadaran dan kecerdasannya dulu pernah diambil oleh tuannya, tapi sebenarnya tidak begitu. Ada tujuan tertentu Bai An melakukan hal seperti itu dan akhir dari tujuannya adalah demi kebaikan dirinya sendirinya, yaitu menjadi kuat. Seperti sekarang ini, Bo Wuhan terdengar terus-menerus bergumam seorang diri, ia tidak sadar jika kaki dan tangan Bai Han kini mulai bergerak. Sementara Bai Han yang menggerakkan kaki dan tangannya kini perlahan membuka matanya. Aku tak menduga dampak dari roh surgawi tanpa batas yang mengambil alih tubuhku secara berlebihan akan separah ini, gumam Bai Han dalam hati. Tentu saja Bai Han selama 2 tahun ini sebenarnya ia tersadar. Namun karena efek dari rohnya yang mengambil alih tubuhnya lah, yang membuat ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya selama 2 tahun ini. Dan selama 2 tahun ini, ia juga tahu jika Bo Wuhan terus menemaninya, sehingga ia juga merasa bersalah lantaran tidak mampu menggerakkan mata atau bibirnya, untuk menyuruh Bo Wuhan ikut berkumpul bersama keluarga barunya. Bahkan Bai Han juga tidak mampu menggunakan energinya, sehingga ia tidak bisa menggunakan suara telepati. Paman Wuhan, jangan menyalahkan dirimu sendiri, ucap Bai Han dengan nada suara kecil. Mendengar sebuah suara familiar, pandangan Bo Wuhan pun dengan cepat mengarah ke tempat Bai Han terbaring. Ini, tuan muda kau sudah tersadar, ucap Bo Wuhan dengan cepat memeluk Bai Han. Dret. Dalam sepersekian detik, Chen Long, Bai Ha, Bai Hu, Bai Dasing, dan Lan Yuheng tentu saja dapat mendengar suara Bo Wuhan yang mengatakan Bai Han tersadar, sehingga mereka langsung muncul. Kakak, teriak Bai Dasing langsung mencoba menerjang ke arah Bai Han yang masih dipeluk oleh Bo Wuhan. Saudara Han, tak mau kalah, Lan Yuheng, Bai Ha, Bai Hu juga ikut berteriak sambil menerjang ke arah Bai Han. Bahkan Chen Long pun ikut terbawa suasana yang ada di depannya. Bruk, sialan aku tidak bisa bernafas, dan juga, apakah kalian bisa untuk tidak bertingkah seperti anak kecil, teriak Bai Han dengan nafas tersengal-sengal. Bukannya merasa iba, mereka semua malah semakin jadi dalam menindih Bai Han. Krak, brak, hingga terdengar suara ranjang yang retak lalu roboh. Hahaha. Tak lama setelah robohnya ranjang tempat Bai Han terbaring selama 2 tahun, mereka semua pun tertawa bahagia. Bai Han yang awalnya kesal, kini terlihat ikut tersenyum bahagia saat ia melihat wajah semua orang di depannya yang terlihat tanpa beban. Namun tak lama, Bai Han yang mencium bau asap pun langsung berkata, apa ada seseorang yang tengah membakar sesuatu lalu meninggalkannya? Tanya Bai Han melirik anggota keluarganya satu persatu. Kita lupa jika sedang membakar daging di luar, teriak Bai Dasing langsung berlari keluar. Wos, setelah keluar, Bai Dasing pun terdengar berteriak, sialan, semua dagingnya hangus. Mendengar suara teriakan Bai Dasing,
Chen Long dan Bai Ha pun langsung melirik Bai Hu dan Lan Yuheng, karena merekalah yang bertugas membakar daging tadi. Ah, aku lupa jika harus memanggil mereka karena saat ini saudara Bai Han telah tersadar, ucap Lan Yuheng langsung menemukan alasan agar tidak disalahkan. Dan orang yang dimaksud oleh Lan Yuheng adalah kakek, nenek, serta keluarga Bai Han yang berada di dimensi alam surgawi. Mereka di sana karena sedang mengatur dan membangun ulang dimensi alam dewa, yang telah hancur sebagian oleh ulah para anggota menara. Wus! Dengan cepat Lan Yuheng melesat kabur, meninggalkan Bai Hu yang kini menggaruk kepalanya lantaran tidak dapat menemukan ide untuk membuat alasan. Sementara Chen Long dan Bai Ha kini terlihat meremas jari-jari mereka sambil mendekati Bai Hu. Ah kakak, paman, ini salahnya saudara Yuheng, kenapa kalian malah menyalahkanku saja, ucap Bai Hu kini mundur dengan tubuh merinding ketakutan. Buk-buk, ampuni aku kakak, paman, teriak Bai Hu kini yang langsung dikeroyok oleh Bai Ha dan Chen Long. Bai Han dan Bo Wuhan yang melihat tingkah mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Keesokan harinya, kini seluruh keluarga Bai Han telah berkumpul, dan terlihat jika puncak gunung tempat Bai Han tinggal telah dipenuhi oleh anggota keluarga Bai Han. Haner, apa kau yakin tidak tinggal selama beberapa bulan atau beberapa hari lebih dulu baru pergi? Tanya nenek Bai Han yaitu Bai Yu. Bai Yu terlihat sedih saat mendengar Bai Han yang baru saja kemarin malam tersadar, kini akan pergi ke tempat yang jauh dan tidak dapat dipastikan kapan ia akan kembali. Maafkan Haner nenek Yu, bukannya Haner tidak ingin tinggal lama, tapi Haner takut jika musuh masih berkeliaran lalu mendatangi tempat di mana keluarga Haner tinggal. Jika itu terjadi, Haner nanti akan sangat merasa bersalah, ucap Bai Han. Haner harap nenek dan kalian semua dapat mengerti, dan juga, setelah menjemput mereka semua, Haner mungkin akan datang ke sini lagi untuk menitip mereka lalu tinggal selama beberapa tahun. Setelah itu Haner berencana mencari ayah, kakak dan paman yang pastinya bereinkarnasi di suatu tempat. Sambung Bai Han sambil menatap semua orang yang berkumpul satu persatu. Mendengar itu, semua orang hanya bisa mengangguk saja. Karena mereka sadar jika Bai Han sudah menetapkan sesuatu, maka ia tidak akan pernah mau merubahnya. Sore harinya, setelah mengadakan pesta keluarga secara besar-besaran selama sehari semalam, kini Bai Han, Bai Hu, Bai Ha, Lan Yuheng, Bai Dasing, Bo Wuhan dan Chen Long pun langsung pamit pergi. Paman Guseng, Paman Rubah, aku harap kalian semua dapat menjaga dimensi ini tetap aman selama kepergianku, dan juga nenek dan kakek juga. Kalian harus beristirahat, jangan mencampuri urusan duniawi lagi. Aku ingin kalian bisa hidup bahagia dalam masa tua, ucap Bai Han. Terdengar Bai Han terus mengucapkan salam perpisahan kepada semua anggota keluarganya satu persatu. Hati-hati Haner, ingat untuk tetap berhati-hati. Utamakan jangan bertindak di luar kendali dan jaga keselamatanmu bersama yang lain, ucap Bai Yu dan Ling Yin kini memeluk Bai Han disertai isak tangis. Nenek tenang saja, Haner pasti akan menjaga diri dan selalu berhati-hati, ucap Bai Han. Sementara Lan Yuheng kini terlihat berpamitan dengan anggota sektenya, yaitu Sekte Kekacauan. Dan juga terlihat Lan Yuheng berencana untuk membawa Li Qian, karena dipaksa oleh semua orang yang ada di sana. Wus. Tanpa menunggu waktu lama, Bai Han, Bai Hu, Bai Ha, Lan Yuheng, Li Qian, Bai Dasing, Bo Wuhan dan Chen Long pun langsung melesat pergi. Tep-tep, 1 minggu telah berlalu semenjak kepergian Bai Han dan kelompoknya. Kini Bai Han dan kelompoknya terlihat berhenti di sebuah dimensi tanpa nama. Aku sangat merindukan tempat ini, karena di tempat inilah aku terlahir dan bertemu dengan ayah bersama yang lainnya, gumam Bai Han melirik ke arah kejauhan. Lokasi pastinya adalah sebuah gubuk kecil di mana Bai Han tinggal, bersama pamannya Hu Liu Chen dulu. Wus! Dengan cepat Bai Han melesat turun menuju gubuk tersebut. Melihat Bai Han turun, yang lain pun langsung mengikuti tanpa banyak tanya. Wus! Tep-tep, hem.
Apakah di sini tempatmu tinggal di masa lalu, Saudara Han? Tanya Bai Ha melirik ke arah gubuk kecil tersebut. Benar, dulu aku tinggal di sini tidak lama, karena Paman Liu membawaku ke tempat ini dengan alasan agar aku bisa menemui ayah dan kedua pamanku, ucap Bai Han mengangguk dengan penuh kenangan masa lalu. Gubuk ini walau seakan mau roboh, namun aku merasa ada sesuatu yang energi yang menahannya agar tetap kokoh. Namun mengapa aku tidak bisa menebak energi apa itu? Ucap Chen Long dengan wajah penasaran sambil melangkah ke arah gubuk tersebut. Mendengar ucapan rasa penasaran Chen Long, yang lain pun ikut penasaran dan mencoba mendekati, lalu mengidentifikasi setiap inci bangunan gubuk tersebut. Hanya Bai Han saja yang terlihat biasa. Itu karena ia tahu siapa yang memperkuat gubuk tersebut dengan menggunakan energinya di masa lalu. Orang tersebut tak lain ayahnya. Ayahnya menggunakan energi milik roh pedangnya atau roh pedangnya. Ini adalah energi awal mula atau bisa dikatakan energi yang pertama kali tercipta di masa kekosongan. Dapat dikatakan energi ini telah punah bahkan orang-orang menganggapnya hanya mitos, teriak Chen Long dengan mata melebar tak percaya. Pandangan Chen Long pun langsung mengarah ke Bai Han. Saat ia melihat wajah Bai Han yang masih santai, ia pun sadar jika Bai Han memang sudah tahu dari awal. Sementara Bai Ha, Bai Hu, Bai Dasing dan Lan Yuheng hanya pelongo-pelongo saja melirik ke arah sana-sini layaknya anak kecil yang penasaran dengan sesuatu yang baru. Apa kau tahu siapa yang mempunyai energi ini, Haner? Tanya Chen Long. Bai Han pun langsung menggelengkan kepalanya, karena ia masih mengingat pesan ayahnya dulu jika jangan memberitahu siapapun tentang roh pedang dan energi awal milik ayahnya. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi incaran banyak orang jika terungkap. Dan selama ayahnya menggunakan energi awalnya di masa lalu, tentu saja Bai Han lupa apakah ayahnya pernah menggunakannya, karena ingatan tentang ayahnya pernah menggunakannya telah dihapus oleh roh Asura darah sebelum ia mengirim jiwa Bai An dan anggota keluarga Bai An yang lainnya. Dan Bai Han hanya mengingat ayahnya pernah melakukan sebuah fusi sehingga ia bisa memiliki energi awal. Apakah benar kau tidak tahu? Mungkin saja kau lupa atau mencoba mengingat-ingat apakah ada petunjuk saat kau masih dibawa ke sini, tanya Chen Long. Tapi Bai Han tetap menggelengkan kepalanya. Aku sudah pernah mencoba mengingat semua masa laluku, Paman, tapi aku benar-benar tidak dapat mengingat siapa orang yang telah membuat penghalang ini menggunakan energi awal yang Paman maksud, jawab Bai Han. Bahkan aku juga baru tahu jika energi ini adalah energi awal, sambung Bai Han. Lalu kenapa aku tidak terkejut? Karena aku hanya merasa energi ini adalah energi pada umumnya di masa lalu, ucap Bai Han menjelaskan. Tep-tep, Bai Han pun langsung melangkah masuk. Saat ia melangkah masuk, pandangan pertama yang ia lihat adalah tempat ia tidur dulu. Bai Han pun langsung mendekati ranjang tersebut, lalu berlutut dan menundukkan badannya untuk meraih sesuatu yang ada di kolom ranjang. Ternyata masih tersimpan, gumam Bai Han kini memegang belati milik pamannya Hu Liu Chen. Bai Ha yang melihat belati yang digenggam oleh Bai Han seketika melototkan matanya, lantaran merasakan belati tersebut jauh lebih kuat dari belati miliknya. Itu, gumam Bai Ha hanya bisa terkesima. Mendengar gumaman Bai Ha, Bai Han pun membalik badannya. Aku tidak menggunakan dagger, jadi gunakan peninggalan pamanku dengan baik dan jagalah kedua dagger ini seolah kau menjaga keluargamu, ucap Bai Han langsung melempas kedua belati yang ia pegang ke arah Bai Ha. Dengan cepat Bai Han menangkap kedua belati tersebut dengan tangan bergetar. Terima kasih telah mempercayakan senjata berharga ini kepadaku, Saudara Han, ucap Bai Ha sedikit bergetar lantaran saking bahagianya. Bai Han pun hanya mengangguk ringan, lalu ia pun melangkah ke pojok ruang tempat di mana ayahnya menyimpan senjata buatannya di masa lalu. Tep-tep, setelah mencapai pojok ruang, Bai Han langsung berjongkok dan meraih papan yang terlihat memiliki lubang. Krek, setelah menarik papan tersebut, kini terlihat jelas banyak sekali senjata tanpa batas, atau bisa dikatakan seperti pedang kayu yang ia gunakan, pedang kayu yang terus tumbuh kuat seiring pemiliknya bertambah kuat.
Ini, mata Bai Hu, Bai Dasing, Lan Yuheng, Chen Long dan Bo Wuhan seketika melebar saat melihat senjata yang dianggap tanpa batas dan terus ikut tumbuh kuat. Baiklah, kalian boleh memilih senjata kalian, satu orang satu senjata. Ingat jangan serakah, ucap Bai Han kini melirik ke arah saudara dan pamannya. Semuanya pun mengangguk dengan dihiasi wajah bahagia. Bai Hu yang pertama datang langsung meraih sarung tangan berwarna hitam, dan sarung tangan tersebut terbuat dari kayu hitam yang telah dihancurkan lalu daur ulang menjadi benang. Setelah menjadi benang, tentu saja pembuatnya langsung membuat senjata yang berbeda-beda dengan dicampur oleh beberapa material. Aku pilih ini, ucap Bai Dasing langsung meraih jubah yang terbuat dari benang hitam. Dan beberapa material. Aku juga pilih ini, ucap Lan Yuheng ikut meraih jubah hitam yang sama dengan Bai Dasing. Aku pilih ini, ucap Chen Long ikut-ikutan meraih sebuah pedang berwarna biru yang terbuat dari kayu hitam dan dicampur oleh material berjenis logam. Slek. Sementara Bo Wuhan kini meraih dua kapak kembar. Setelah mencoba mengayunkan kedua kapak tersebut, ia pun mengangguk puas. Apakah kalian sudah yakin dengan pilihan kalian? Tanya Bai Han. Melihat semuanya mengangguk yakin, Bai Han pun langsung meraih sebuah panah yang dulu ayahnya pernah gunakan. Setelah itu ia pun menutupnya kembali. Apakah kau tidak menyimpan semua senjata itu, Haner? Tanya Chen Long sedikit terkejut. Tidak paman, ini adalah kenang-kenangan. Mungkin saja ada keluargaku yang datang ke tempat ini dan membutuhkan senjata, jadi ia bisa mengambil satu. Jawab Bai Han terdiam sesaat. Dan juga, tempat ini tidak bisa dimasuki oleh orang luar yang bukan anggota keluargaku. Jika mereka memaksa masuk, maka energi formasi yang terpasang akan aktif dan menyerang orang tersebut, sambung Bai Han. Semuanya pun hanya mengangguk sambil membuka sedikit mulut mereka. Jika sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan kita, ajak Bai Han langsung melangkah keluar dan diikuti oleh yang lain. Tep-tep. Beberapa hari telah berlalu dengan cepat. Kini Bai Han dan kelompoknya muncul di atas kota yang ia yakini tempat pamannya memimpin. Oh, aku tak menduga jika benua inti tempat pamanmu menjadi penguasa terlihat sangatlah indah, saudara Han. Bahkan kepadatan energi di tempat ini hampir menyamai kepadatan energi yang berasal dari dimensi alam dewa, ucap Bai Ha dengan nada kagum. Sama halnya dengan Bai Dasing dan Bo Wuhan, ia juga terlihat kagum dengan benua inti dan kota yang ada di bawah mereka. Walau Bo Wuhan pernah datang ke sini di masa lalu saat invasi, ia hanya datang sampai ke ruang hampa saja, tidak sampai daratan. Sementara Bai Han dan Chen Long, mereka hanya mengerutkan keningnya setelah muncul. Chen Long mengerutkan kening lantaran putaran ruang waktu yang dulu ia buat di seluruh dimensi tanpa nama ini, kini sudah tidak aktif lagi. Tentu saja Chen Long jadi penasaran, siapa yang mampu menghapus putaran ruang waktu yang telah ia buat. Ini menjadi pertanyaan besar baginya. Untuk Bai Han, ia mengerutkan keningnya lantaran kini tidak dapat merasakan aura dari pamannya, atau anggota keluarganya yang lain. Dengan segera Bai Han melesat ke kota arah pusat kota, tepatnya mengarah ke sebuah bangunan yang terlihat mirip dengan menara. Wus, wus, tep-tep. Saat Bai Han mendarat, ia melihat banyak sekali orang berkumpul yang berasal dari berbagai tempat. Mereka semua terlihat memberi penghormatan sambil mengarah ke sebuah patung, yang tak lain patung pamannya Chen Tian. Apa yang terjadi di sini? Tanya Bai Han melirik ke arah salah satu pria parubaya yang terlihat seperti berusia 50 tahunan. Mendengar pertanyaan bodoh dari seorang anak muda, pria parubaya tersebut pun mengerutkan keningnya. Bukan hanya dia saja, melainkan orang-orang yang ikut mendengar pertanyaan Bai Han. Apakah kau baru saja keluar dari hutan nak? Tanya pria parubaya tersebut sambil melihat penampilan Bai Han dari atas sampai bawah. Dilihat dari caramu berpakaian, mungkin saja kau anak orang kaya yang selalu dikurung, tapi itu juga tidak mungkin jika kau tidak mengetahui sosok penguasa kita. Sambung pria parubaya tersebut. Benar, karena penguasa kita sangatlah terkenal di masa kepemimpinannya. Yah,
walau ia terkenal rakus akan harta. Penguasa kita tidaklah pelit dalam berbagai, ia juga sangat perhatian kepada semua rakyatnya. Sambung salah satu pemuda yang terlihat berusia 30 tahunan. Tapi sayangnya, penguasa kita secara tiba-tiba menghilang entah kemana, bahkan semua anggota keluarganya pun ikut menghilang seolah-olah ditelan alam. Ucap seorang wanita tua secara tiba-tiba muncul sambil memasang wajah sedih. Jadi untuk mengenang semua jasa penguasa, kami semua membangun patung beliau, agar ia tetap dikenang oleh generasi-generasi mendatang. Sambung wanita tua tersebut. Aku jadi teringat jika dulu beliau sempat membangun patungnya, namun hancur akibat sebuah pertarungan. Ia pada saat itu sangat marah dan bukannya marah karena patungnya hancur, melainkan karena patung tersebut dibuat menggunakan sebagian hartanya. Ia jadi lebih menyayangkan sebagian hartanya itu daripada patungnya. Ucap pria paruh baya langsung mengingat pada masa-masa penguasa Chen Tian menjadi penguasa mereka. Semua orang yang ada di sekeliling Bai Han terus bercerita tentang penguasa Chen Tian dengan penuh rasa bangga. Sementara Bai Han yang mendengar itu hanya terdiam, dan dalam hatinya ia menebak ada sebuah kejanggalan tentang ayahnya, adik dan pamannya tidak ikut diceritakan. Bukan hanya Bai Han, Bo Wuhan pun ikut merasakan kejanggalan tersebut. Apa ada seseorang yang menghapus ingatan semua orang yang ada di sini? Gumam Bai Han kini berpikir. Tapi tak lama ia pun menggelengkan kepalanya. Itu tak mungkin, aku yakin tidak ada yang mampu menghapus ingatan semua orang yang ada di seluruh dimensi tanpa nama ini, sambung Bai Han. Kalian semua tunggu di sini, aku akan mengecek sesuatu terlebih dahulu, tanpa menunggu balasan dari anggota kelompoknya. Bai Han pun melesat ke suatu tempat. Wus, dret, tep-tep. Bai Han pun langsung muncul ke sebuah gerbang penghubung benua inti dengan dimensi alam sihir. Semoga saja tebakanku benar, gumam Bai Han dalam hati. Wus, dengan cepat Bai Han memasuki gerbang penghubung. Dret, tep-tep. Setelah muncul, pandangan Bai Han seketika mengarah ke timur. Semoga mereka semua ada di sini. Jika tidak semua, aku hanya berharap ada seseorang yang ku kenal masih hidup, agar aku bisa bertanya kepadanya, gumam Bai Han. Wus, Bai Han pun langsung menyelimuti tubuhnya dengan mana yang ada di sekitarnya. Sementara di sebuah guild, kini terlihat beberapa sosok sedang berkumpul. Sudah ratusan tahun semenjak menghilangnya Chen Tian dan semua orang yang kita kenal yang tinggal di benua inti ikut menghilang. Kita semua berpikir jika Chen Tian dan yang lainnya diserang oleh sosok kuat, sehingga kita langsung menutup gerbang penghubung ke benua inti, karena takut ada musuh yang diam-diam masuk lalu menyerang kita. Ucap sosok yang Bai Han kenal. Mungkin pada saat itu kita terlalu takut, sehingga langsung menutup gerbang penghubung, tapi kini aku berencana untuk membukanya lagi. Apakah di antara kalian ada yang tidak setuju? Jika ada maka ungkaplah, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat kalian, sambung Ling Feng. Pandangan Ling Feng pun mengarah ke Ling Sui, Mei Yin, Gou Long, Gou Han, Anaril, Ariel, Anthony, dan Giselle. Hanya merekalah keluarga Bai An yang masih hidup hingga saat ini dan bersembunyi di dimensi alam sihir. Wajah Ling Feng dan yang lainnya seketika menjadi serius saat mereka merasakan ada seseorang yang menerobos secara paksa gerbang penghubung. Aku, Gou Han dan Gou Long akan melihat siapa itu, sementara sisanya berjaga-jaga untuk siap mengamankan para penduduk, ucap Ling Feng langsung bangkit. Gou Han, Gou Long, dan yang lainnya pun langsung mengangguk lalu menyebar dengan cepat. Wus, tep-tep, Ada 3 orang yang menuju ke arahku dan sepertinya aku mengenal mereka bertiga, gumam Bai Han langsung menghela nafas lega. Bai Han pun langsung berhenti, tapi terlihat ia berubah menjadi bayangan. Dret, tep-tep, aku merasakan jejaknya tadi di sini, tapi kini jejaknya sudah menghilang, ucap Gou Long. Wajah Ling Feng dan Gou Han pun seketika menjadi waspada, mereka juga langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Hati-hati,
Ia mungkin seorang penyusup dan langsung bersembunyi setelah kita mengetahui keberadaan mereka, ucap Goulong sambil melirik Ling Feng dan Gou Han. Bai Han yang melihat ketiganya langsung membentuk pertahanan tanpa celah, seketika tersenyum tipis. Walau kekuatan mereka tertahan karena kurangnya sumber daya dan energi di tempat ini tipis, mereka terlihat tetap melatih tubuh mereka. Gumam Bai Han. Jari-jari Bai Han pun langsung bergerak. Tak lama 3 sosok manusia energi yang kini mengenakan jubah muncul di samping Bai Han. Serang mereka, tapi jangan gunakan energi kalian, ucap Bai Han. Ketiga manusia energi langsung menghilang setelah mendapat perintah dari tuan mereka. Wos, ini, apakah kita salah menebak? Ucap Ling Feng saat melihat ada 3 sosok berjubah muncul di depan mereka. Wong. Salah satu dari sosok berjubah langsung mengayunkan tinjunya dan diarahkan ke Goulong. Goulong pun dengan cepat mengayunkan tombaknya. Wos, bom, duar, ayah, teriak Gou Han langsung ingin membantu Goulong. Tapi sebelum Gou Han melesat, salah satu sosok berjubah muncul di depan Gou Han sambil mengayunkan telapak tangannya. Wong, bom, sangat berat. Gumam Gou Han yang terlihat mencoba menahan telapak tangan sosok berjubah di depannya. Saat ini Gou Han merasakan kedua tangannya seakan mau hancur akibat bentrokan fisik. Ling Feng yang melihat kejadian yang di depannya begitu cepat hanya bisa membelalakkan matanya. Wos! Dengan cepat Ling Feng memasang kuda-kuda sambil memejamkan matanya. Kiri, gumam Ling Feng langsung mengayunkan pedangnya. Selas! Bilah pedang pun langsung melesat ke arah yang ia yakini musuhnya. Tapi, harapan Ling Feng sirna saat melihat sosok berjubah atau musuhnya muncul di depan, sambil mengayunkan telapak tangannya. Bom! Tubuh Ling Feng pun langsung terlempar ke arah Goulong dan Gou Han terlempar sebelumnya. Apakah mereka yang telah membunuh anggota keluarga kita yang ada di benua inti? Ucap Goulong kini bangkit dengan tubuh sedikit membungkuk. Aku rasa iya, dilihat dari kekuatan mereka, mereka sangatlah kuat dan mereka juga terlihat sedang bermain-main dengan kita, sambung Ling Feng sambil mengangguk. Kenapa kalian malah mengobrol di saat berbahaya seperti ini? Dengus Gou Han terdengar kesal. Terlihat saat ini Gou Han jauh lebih dewasa daripada saat ia pertama kali bertemu Bai An dan keluarganya. Dret, dengan cepat Gou Han bergerak ke arah salah satu sosok berjubah yang telah memukul. Matilah keparat, teriak Gou Han langsung memutar tubuhnya 2 kali untuk menghindari serangan sosok berjubah tersebut, dan pada saat itu juga Gou Han membalas serangan musuhnya menggunakan kakinya. Wong, bom, mata Gou Han seketika melebar saat melihat musuhnya sama sekali tidak bergerak saat terkena tendangannya. Wos, tep-tep. Apa-apaan ini? Teriak Gou Han masih tidak percaya sama apa yang ia lihat. Bahkan Goulong dan Ling Feng yang akan bergerak melawan masing-masing sosok berjubah ikut terhenti saat mendengar teriakan Gou Han. Ini, ucap Goulong dan Ling Feng melebarkan mata mereka tak percaya juga. Tentu saja mereka terkejut, itu karena tudung dari sosok berjubah yang Gou Han lawan telah terlepas dan langsung memperlihatkan wajahnya. Namun bukan wajah yang mereka lihat, melainkan hanya jubah tanpa kepala saja. Blus! Saat dalam keterkejutan, sosok berjubah yang Gou Han lawan, kini memperlihatkan bentuk kepalanya yang tadi sengaja ia hilangkan. Ini, ucap Goulong dan Ling Feng kembali terkejut saat melihat wajah transparan. Lama-lama aku bisa gila beneran melihat kejadian seperti ini terus berlanjut. Ucap Goulong hanya bisa mengusap kedua matanya, karena berpikir apakah ia kini sedang bermimpi. Sial, bagaimana mungkin mereka hanya sebuah energi, ini pasti ilusi, karena tidak mungkin energi mampu bergerak bebas seperti ini dan melakukan serangan tanpa digerakkan menggunakan benang energi. Teriak Ling Feng sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Daripada banyak omong seperti kalian, lebih baik kita buktikan saja. Apakah mereka menggunakan ilusi di tubuh mereka, sehingga kita hanya bisa melihat sosok energi berbentuk manusia atau mereka memang benar-benar manusia energi?
Ucap Gou Han kembali bergerak ke arah musuhnya. Wus! Saat melesat, terlihat Gou Han kini mengeluarkan pedang kayu berwarna hitam. Gerakan pertama, pedang menembus awan, teriak Gou Han langsung mengayunkan pedangnya yang telah ia alirkan energi dan mana secara bersamaan. Selas! Kini bilah energi dan mana langsung melesat dalam satu bentuk, yaitu pedang. Wus! Duar! Ledakan besar seketika terdengar setelah bilah pedang dari tebasan Gou Han mengenai musuhnya. Tak lama setelah asap menghilang, wajah Gou Han, Gou Long dan Ling Feng berubah menjadi jelek saat melihat musuh mereka sama sekali tidak terluka. Bahkan jubah yang ia kenakan pun tidak tergores sama sekali. Jauh di balik pohon, Bai Han yang melihat tingkah ketiganya hanya bisa tersenyum lucu. Apa-apaan wajah mereka itu? Bisa-bisanya mereka memasang ekspresi jelek, bukannya malah tambah semangat saat menemukan musuh kuat, mereka malah sebaliknya, gumam Bai Han tak henti-hentinya tersenyum, bahkan ia kini terdengar tertawa. Beruntung bukan musuh yang sebenarnya yang mereka hadapi saat ini, jika tidak mereka bertiga pasti akan langsung mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Bai Han juga terlihat sengaja membuat dua manusia energinya, yang menjadi lawan Ling Feng dan Gou Long diam di tempat dan tidak menyerang mereka. Hais, rupanya aku harus keluar dan harus melatih mereka nantinya, gumam Bai Han kini berniat keluar dan berniat membawa mereka semua jika mereka memang ingin mengikutinya. Wus, tep-tep, Bai Han pun langsung muncul dengan mengenakan jubah yang sama dengan ketiga manusia energi ciptaannya. Saat Bai Han muncul dan melangkah, ketiga manusia energi langsung mundur lalu berlutut di depan Bai Han. Ini, orang yang jauh lebih berbahaya dan merepotkan lagi muncul, ucap Ling Feng kini langsung memasang wajah penuh tekad dan siap mati. Tep-tep, Gou Han dan Gou Long pun langsung mundur dan memasang kuda-kuda, karena sadar jika lengah sedikit, mereka pasti akan mati. Siapa kau? Apa tujuanmu datang ke sini? Teriak Ling Feng sambil menatap tajam Bai Han. Ho, akhirnya saat nyawa kalian terancam, barulah kalian bertanya, ucap Bai Han merubah suaranya sambil menahan tawa. Aku yakin tujuanmu ke sini pastilah tidak baik, dengus Ling Feng. Pergilah, jika tidak kami tidak akan segan-segan melukaimu, sambung Gou Long sambil memasang wajah ganas. Apa kalian bisa melukaiku? Jika begitu, mari kita lihat apakah kalian mampu bergerak, ucap Bai Han langsung mengulurkan jari telunjuknya. Blus, celep, dalam seperkian detik, sebuah tekanan seketika muncul dan hanya tertuju ke arah Ling Feng, Gou Long dan Gou Han. Apa-apaan tekanannya ini, tubuhku langsung tidak bisa bergerak seinci pun, bahkan menggerakkan alis mataku pun tidak bisa, gumam ketiganya serempak dalam hati. Cek, aku tak menduga kalian begitu lemah paman, apa karena merasa kuat kalian akhirnya malah berlatih dan meningkatkan diri, ucap Bai Han kini membuka tudungnya. Bukannya marah saat mendengar ejekan Bai Han, ketiganya kini terlihat memasang wajah berkaca-kaca. Ingin sekali mereka mengucapkan sesuatu, namun karena tekanan yang Bai Han berikan, mereka hanya bisa bergumam dalam hati saja. Blus, Bai Han yang sadar pun langsung menghentikan energi yang ia manipulasi untuk menekan ketiganya pamannya. Wus, bruk, apakah ini benar-benar kau Haner? Tanya Ling Feng sambil memeluk erat Bai Han. Tentu saja ini tuan muda Bai Han. Kenapa kau begitu bodoh, dengus Gou Long. Sangat mudah mengenali tuan muda, pertama kuat dan kedua tidak ada yang bisa meniru wajah tuan muda, jika ada yang berani menirunya, orang itu pasti orang yang lemah karena berpura-pura ingin menjadi kuat, sambung Gou Han. Mendengar celotehan ketiga pamannya, Bai Han pun langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa bernafas paman, ucap Bai Han langsung pura-pura kesulitan bernafas. Berhentilah berpura-pura Haner, dengus Ling Feng sambil melepaskan pelukannya. Setelah melepaskan pelukannya bersama Gou Han dan Gou Long, kini ketiganya terlihat melihat area sekitar. Apa kau datang ke sini sendiri Haner?
Di mana Tuan Besar dan kedua pembuat onar itu? Tanya Ling Feng kini kembali melirik Bai Han. Oh itu, ayah dan paman pergi ke alam yang jauh lebih besar, jadi aku dikirim ke sini untuk menjemput kalian semua, ucap Bai Han langsung menjawab dengan senyum hangat. Tapi ayah menyuruhku untuk tidak memaksa kalian yang memang tidak ingin ikut, jadi putuskan saja nanti setelah kita berkumpul, ayo, ajak Bai Han langsung melangkah. Ketiganya pun langsung mengikuti Bai Han dengan wajah bahagia. Wos, wos. Saat melesat dengan santai, terlihat Bai Han yang awalnya berpura-pura tersenyum bahagia langsung memasang wajah sedih. Tep-tep, kenapa kita berhenti Haner? Tanya Goulong. Lokasi yang kita tuju masih lumayan jauh, jadi ayo kita melanjutkan perjalanan, sambung Gou Han. Kalian jalan saja duluan paman, aku akan menyusul dengan cepat, karena aku ingin ke tempat yang ayah suruh sebelum kesini, ucap Bai Han. Tanpa bertanya lebih jauh, ketiganya pun langsung mengangguk lalu melesat. Wos, wos. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu, jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.